warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikut akan dikisahkan beberapa Karomah Kiai. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Biografi Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap. Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu dari sekian pondok pesantren yang berperan penting terhadap pendidikan di Indonesia. Pondok yang berdiri sejak 1910 ini telah melahirkan banyak cendekiawan yang melanjutkan estafet dakwah dengan konsisten hingga kini. Dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dengan sistem salafnya berupa pengajaran kitab kuning karya ulama, Pondok Pesantren Lirboyo terus mengalami perkembangan yang berarti dengan hadirnya pondok-pondok unit di segala karakteristiknya, tidak mengecualikan santri dari luar negeri. Ini semua tidak terlepas dari peran sang muasis, Kiai Haji Abdul Karim. Dengan segala usaha dan kemanfaatan ilmu beserta barokah beliau, Pondok Pesantren Lirboyo bisa seperti sekarang. Untuk itu, mari kita simak biografi singkat Kiai Haji Abdul Karim yang semoga dengan lantaran ini kita bisa mengambil ibrah darinya. Kelahiran Kiai Haji Abdul Karim bernama asli Manap, lahir di Magelang pada tahun 1856. Beliau putra ketiga dari 4 bersaudara anak pasangan Abdur Rohim dan Salamah. Kedua kakaknya juga laki-laki. Yang pertama bernama Aliman yang kelak bermukim di Jati Pelem, Diwek, Jombang. Yang kedua bernama Mumin. Setelah mengembara, dia tetap tinggal di Jagan, Magelang, bersama adik Manap yang bernama Armiah. Adik Manap tersebut di kemudian hari lebih dikenal dengan Embok Mio. Terlahir dari keluarga seorang anak petani, membuat beliau hidup dalam kesederhanaan. Tapi bagaimanapun, menjadi seorang petani yang hidup di bawah terkaman penjajahan, penghasilan yang diperoleh tidak serta-merta cukup dalam menghidupi keluarga yang diisi oleh 6 orang. Hingga akhirnya, selain menjadi petani, Abdur Rohim memilih menjadi seorang pedagang di Pasar Muntilan yang terletak 10 km arah tenggara Magelang. Sepulangnya dari pasar di tengah siang, Abdur Rahim menuju ke sawah untuk bertani, hingga wafatnya. Dengan menimbang perlunya sosok kepala keluarga untuk anak-anaknya yang masih kecil, beberapa tahun kemudian Nyai Salamah menikah lagi yang melahirkan seorang putra yang bernama Muji dan 2 orang putri yang bernama Isnaini dan Siam. Pendidikan. Perjalanan pengembaraan Manap muda yang ketika itu baru berumur 14 tahun bermula dari ajakan kakaknya, Aliman, yang telah pulang merantau ke Magelang. Setelah membuka obrolan dan menyampaikan maksud, izin itu diberikan. Berangkatlah Manap dan kakaknya meninggalkan kampung halaman untuk tolabul ilmi ke Jawa Timur, sampailah mereka di sebuah dusun di Gurah Kediri. Namanya Babadan. Di dusun inilah, mereka menemukan surau yang diasuh oleh seorang kiai. Juga di tempat yang amat sederhana ini, Manap mulai nyantri, dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar, seperti ilmu amaliyah sehari-hari. Setelah dirasa cukup singgah di Babadan ini, mereka meneruskan pengembaraannya. Mereka pindah di sebuah pesantren yang terletak di Cempoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk. Menurut sebuah riwayat, Manap cukup lama belajar sekaligus bekerja di pesantren ini, kurang lebih 6 tahun. Kemudian, mereka pindah lagi ke pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono. Di pesantren ini, Manap memperdalam Al-Quran dengan baik. Kian beranjak dewasa, mereka sampai di daerah Sidoarjo. Tepatnya Sono, sebuah pesantren yang terkenal ilmu syarafnya. Cukup lama Manap mondok di pesantren Sono. Hampir 7 tahun. Di sini, Manap sudah tidak bekerja lagi. Seluruh kebutuhannya ditanggung oleh kakaknya. Sang kakak merasa sayang jika waktu Manap tersita untuk bekerja karena Manap cukup rajin mengaji. Dalam waktu singkat, kitab-kitab dasar Nahwu Syaraf telah dikuasai dengan baik. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada sang kakak, Manap bertambah semangat dalam belajar, hingga sampailah Manap di Madura, di pondok pesantrennya Syaihona Holil Bangkalan. Sesampainya di Madura yang panas dan gersang itu, semangat Manap kian terbakar. Udara Madura yang menyengat kian menambah hausnya ilmu Syaihona Holil yang sangat alim hampir dalam semua cabang ilmu, baik fikih, tafsir, hadis, maupun tasawuf. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Manap beserta seorang sahabatnya, Abdullah Faki dari Cemara, Banyuwangi, berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan Jember untuk ikut mengetam padi.
Namun, setelah bersusah payah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Syaihona Holil menghendaki pada hasil kerja Manap itu untuk makanan ternaknya. Peneran Nap, tak nggone pakan pitiku. Kebetulan Nap, tak kasih makan ayamku, kata Syaihona Holil. Rupanya, Syaihona Holil tidak mengizinkan Manap bekerja. Sebagai gantinya, ia disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok untuk makanan sehari-hari. Tanpa sedikit pun ada gurat dan besit kecewa, Manap tetap menjalani memakan daun pace rebusnya itu dengan tabah. Karena ketabahan Manap yang mengagumkan inilah pernah terjadi hal yang cukup tragis. Di bulan suci Ramadan, kala Manap sedang mengikuti pengajian tafsir Jalalain, dia jatuh pingsan. Mengapa itu sampai terjadi pada Manap? Semula dikira hanya kepanasan lantaran panas matahari waktu itu memang begitu menyengat Manap yang tidak mendapatkan tempat yang teduh karena sedikit terlambat. Dalam berpakaian pun keprihatinan Manap yang membuat orang lain terenyuh. Dia hanya mempunyai sepotong pakaian yang melekat pada tubuhnya. Kalau pakaian satu-satunya itu dicuci, terpaksa ia harus menunggu kering dengan berendam dalam air. Anehnya, justru saat berendam itulah Manap menghafal Alfiyah. Waktu terus bergulir. Hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tidak terasa sudah hampir 23 tahun Manap bermukim di Madura. Figur seorang kiai sudah terlihat dari dirinya yang begitu alim. Hingga, tak jarang Manap menjadi sumber rujukan bertanya, minta pendapat, bahkan tempat berguru. Sampai pada akhirnya, ucapan Syaihona Holil mengakhiri masa mondoknya di Madura, Manap harus pulang. Nap, Balio. Ilmuku wes entek. Nap, pulanglah. Ilmuku sudah habis, kata Syaihona Holil kepada Manap. Ternyata kepatuhan dan keikhlasan itu berbuah juga. Sesampainya di Jawa, Kiai Manap mendengar bahwa salah seorang sahabatnya kala mondok di Madura, yakni Kiai Hashim Asy'ari telah 3 tahun membina sebuah pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Manap yang belum lama pulang dari Bangkalan rupanya tertarik untuk singgah di pesantren yang diasuh oleh rekan satu alma mater yang ahli dalam ilmu hadis tersebut. Menikah. Setelah kurang lebih 5 tahun Kiai Manap nyantri di Tebu Ireng, belum juga beliau berhasrat melepas masa lajangnya. Padahal, usia beliau sudah melebihi pantas untuk berkeluarga. Mungkin saking asyiknya menuntut ilmu. Tapi, tidak begitu lama dan tanpa diduga-duga, datanglah seorang kiai dari Pare, Kediri, mengajukan lamaran kepada Kiai Hashim. Tapi dengan halus, lamaran itu ditolak sebab diam-diam beliau ingin menjodohkan Kiai Manap dengan salah seorang putri kerabatnya, yakni Kiai Soleh dari Banjarmelati, Kediri. Mungkin karena khawatir didahului orang lain, Kiai Hashim lantas segera mengutus Agus Ahmad, salah seorang santri yang juga ipar beliau dan masih keponakan Kiai Soleh, untuk sowan ke Banjarmelati. Tujuannya, meminta keterangan apakah Kiai Soleh masih mempunyai anak gadis yang belum menikah. Ternyata jawaban dari Banjarmelati cukup memuaskan Kiai Hashim. Dengan Kiai Soleh yang malah berniat sowan ke Tebu Ireng untuk melihat langsung calon menantunya, 8 Syofar 1328 Hijriah atau 1908 Masehi pernikahan itu digelar. Istrinya, Khadijah binti Kiai Soleh yang kala itu berumur 15 tahun bersanding dengan Kiai Manap yang telah menginjak umur 50 tahun. Sungguh pasangan yang jauh dari kata serasi. Namun, berkat restu orang tua dan guru, cinta suci bersemi kembali pula. Maka, berbahagialah mereka. Tapi, kebahagiaan itu tidak pernah menghadiri kemeriahan layaknya sebuah pesta pernikahan sebab pernikahan itu hanya dilangsungkan secara sederhana. Ihtifaan. Kiai Manap hanya diantar oleh rekan-rekannya yang berjumlah 12 orang. Di antaranya, ialah Kiai Abbas dan kakaknya, Kiai Anas dari Buntet Cirebon, dan Gus Ahmad tentunya. Bahkan, begitu sederhananya pernikahan itu, keluarga Kiai Manap di Magelang tidak mengetahuinya. Setelah 1 tahun, rumah tangga Kiai Manap kian bertambah mesra dan hangat dengan kehadiran putri pertama beliau yang diberi nama Hanah pada tahun 1909. Hingga, beliau membangun rumah di Kelurahan Lirboyo hasil membeli tanah dari salah seorang warga, berkat usul dan paksaan Ki Lurah karena bobroknya masyarakat serta seramnya daerah tersebut. Rumah gubuk itu berdiri di tanah seluas 1785 meter persegi. Sampai di Lirboyo, Kiai Manap ditinggal sendirian.
dibekali nasi 1 bakul kecil, sayur 1 mangkok, tikar, dan lampu. Baru 2 hari berikutnya istri beliau, Nyai Khadijah, menyusul ke Lirboyo. Tidak lazimnya pindah rumah, beliau hanya membawa sedikit beras, kayu bakar, dan seekor ayam blorok. Kehadiran Kiai Manap rupanya tidak disukai oleh penduduk sekitar. Waktu itu masih berjumlah 41 kepala keluarga. Mereka yang menjadi perusuh, maling, atau perampok merasa terusik dengan kehadiran beliau. Tak ayal, segala bentuk teror, baik pada siang maupun malam, sering beliau terima agar tidak betah di Lirboyo. Tapi, dengan tabah semua itu beliau hadapi satu persatu dengan terus bertablik, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan, bukan hanya itu, Kiai Manap pun melakukan usaha batin, riyadoh atau tirakat, berpuasa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, bukan hanya mereka saja yang mengganggu beliau, tapi juga para makhluk goib seperti jin jahat. Maklum, Lirboyo memang terkenal wingit. Bahkan, sampai sekarang, keangkeran itu masih terasa. Sejarah Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo adalah sebuah nama desa yang kemudian digunakan oleh Kiai Manap atau Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas, di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis. Keberadaannya berkontribusi besar terhadap pendidikan di tanah air, ikut mencerdaskan anak bangsa. Bahkan, santri-santrinya kini tak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Manap atau yang lebih populer dengan Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1910 Masehi. Di tahun ini, Indonesia yang kala itu masih di bawah koloni Hindia Belanda sudah 9 tahun terikat politik etis atau politik balas budi, sampai datangnya Jepang pada 1942. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo erat sekali hubungannya dengan awal mula Kiai Haji Abdul Karim menetap di Desa Lirboyo sekitar tahun 1910 Masehi. Setelah kelahiran putri pertama beliau yang bernama Hanah dari pernikahan beliau dengan Nyai Khadijah atau Nyai Dlomroh, putri Kiai Soleh Banjar Melati, perpindahan Kiai Haji Abdul Karim ke Desa Lirboyo dilatar belakangi dorongan dari mertua beliau. Berharap dengan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim di Lirboyo, maka syiar Islam lebih luas. Di samping itu atas dorongan Kepala Desa Lirboyo kepada Kiai Soleh agar berkenan menempatkan salah satu menantunya di Desa Lirboyo. Dengan hal ini diharapkan Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram. Ketika pertama kali Kiai Haji Abdul Karim menetap di Lirboyo, tanah tersebut diazani. Saat itu juga semalaman penduduk Lirboyo tidak bisa tidur karena perpindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Upaya Kiai Haji Abdul Karim menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun menampakkan hasil. Banyak penduduk yang mulai insyaf setelah mendapat wejangan dari beliau. 35 hari setelah menempati tanah wakaf tersebut, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan surau mungilnan sederhana untuk sarana peribadatan, yaitu sebuah langgar angkring. 3 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1913 Masehi. Bangunan itu disempurnakan menjadi masjid, yang sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Lawang Songo. Dengan terwujudnya masjid ini, keberhasilan dakwah Kiai Haji Abdul Karim semakin nyata. Fungsi masjid pun kian berkembang. Bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat memberi mauidhah dan pengajian. Waktu itu, mulai banyak masyarakat yang berguru kepada Kiai Haji Abdul Karim. Santri pertama yang belajar di Lirboyo adalah Umar asal Madiun. Kedatangannya disambut baik oleh Kiai Haji Abdul Karim, karena tujuannya baik, yakni untuk tholabul ilmi, menimba pengetahuan agama. Selama nyantri, Umar sangat ulet dan telaten. Ia benar-benar taat pada Kiai Haji Abdul Karim. Inilah santri pertama yang menjadi cikal bakal keluarga Pondok Pesantren Lirboyo yang dirintis dari bawah oleh Kiai Haji Abdul Karim sebagai pendirinya. Selang beberapa waktu ada 3 santri menyusul jejak Umar. Mereka berasal dari Magelang, daerah asal Kiai Haji Abdul Karim. Masing-masing bernama Yusuf, Somad dan Sahil. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang santri bernama Syamsuddin dan Maulana, keduanya berasal dari Gurah, Kediri. Seperti santri sebelumnya, kedatangan kedua santri ini bermaksud untuk mendalami ilmu agama dari Kiai Haji Abdul Karim. Akan tetapi baru 2 hari saja mereka berdua menetap di Lirboyo, semua barang-barangnya ludes disambar pencuri. Memang pada saat itu situasi Lirboyo belum sepenuhnya aman.
Akhirnya mereka berdua mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu. Mereka pulang ke kampung halamannya. Pondok pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, Pondok Pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Satu dasawarsa lebih setelah Kiai Haji Abdul Karim mengembangkan pesantrennya, banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah santri semakin banyak, berdatangan dari berbagai penjuru. Menurut sebuah riwayat, setelah Kiai Haji Abdul Karim merintis pesantren, Syekhona Holil Bangkalan tidak mau menerima santri lagi. Setiap santri yang datang kepada beliau dianjurkan untuk berguru kepada Kiai Haji Abdul Karim. Tentu saja, jumlah santri yang semakin membengkak membutuhkan pemukiman yang memadai. Dan dengan segala keikhlasan, Kiai Haji Abdul Karim merelakan sebagian tanahnya untuk dihuni para santri. Begitulah pemimpin sejati, selalu mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Setelah kebutuhan santri terpenuhi, Kiai Haji Abdul Karim berkeinginan menunaikan ibadah haji. Tersebar kabar yang mengejutkan, bahwa Pemda Kediri ingin membeli sebidang tanah di selatan masjid, uang itu dirundingkan dengan istrinya untuk digunakan berangkat haji. Lagi-lagi, dengan kabar yang menyebar bahwa Kiai Haji Abdul Karim akan berangkat haji, para tamu berdatangan untuk hormat dan menghaturkan selamat, yang akhirnya uang-uang hibah pemberian tamu itu terkumpul. Sangat amat cukup untuk nominal uang hibah, dengan kenyataannya bahwa Pemda Kediri tidak jadi membeli dan tanah itu tidak jadi terjual. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji. Sejak saat itu, sepulangnya dari Tanah Suci, nama beliau diubah. Nama kecilnya yaitu Manap atau Kiai Manap, kemudian diubah menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Wafat. Aku dongakno mati iman lan diakoni santrine Kiai Holil sebab olehku golek ilmu awit durung balik. Itulah salah satu permintaan Kiai Haji Abdul Karim, di Ramadan yang kesekian. Hari-hari suci di bulan Ramadan 1374 Hijriah terlewati satu persatu penuh dengan curahan rahmat dan magfirah atau ampunan bagi umat manusia yang menyambutnya dengan keceriaan ibadah. Demikian pula dengan santri-santri Lirboyo. Di balik itu, tersimpan kedukaan yang dalam di benak mereka. Sudah setengah bulan lebih puasa berlalu, sakit Kiai Haji Abdul Karim tak kunjung sembuh, bahkan semakin berat. Walau kondisi Kiai Haji Abdul Karim sudah cukup kritis dan mendekati koma, beliau masih tetap sadar. Beliau selalu menanyakan hari-hari yang terlewati kepada sanak keluarga yang setia menunggui. Bila bukan hari Senin, segera beliau panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil beliau pada hari itu. Tapi, jika hari Senin, sontak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah beliau. Dengan suara lirih, beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau pada hari itu juga. Begitulah saat-saat menjelang akhir hayat, Kiai Haji Abdul Karim sangat mendambakan bisa meninggal di hari Senin seperti kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pada hari Senin ketiga di bulan suci itu, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, sekitar pukul 1:30 siang, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa dalam suasana yang tenang di hadapan keluarga dan santri. Awan kedukaan begitu kelabu menyelimuti Senin itu. Perlahan-lahan air mata pun menetes di bumi Lirboyo. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai penjuru, bertakziah, dan memberikan penghormatan terakhir. Semakin sore pelayat semakin membanjir. Pemakaman terpaksa ditunda mengingat jumlah pelayat yang tak terkira. Baru pukul 10 malam jenazah beliau dikebumikan di makam keluarga di sebelah barat Masjid Lirboyo. Jenazah yang sedari siang disemayamkan di masjid dipindah dulu di kediaman beliau untuk memberikan kesempatan pada ahli bait menghaturkan penghormatan yang terakhir. Di liang lahat jenazah beliau disambut oleh kedua menantu beliau, Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Mahrus Ali, dengan dibantu cucunda Agus Ahmad Hafid. Demikianlah tadi, kisah biografi yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibarah dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.